آمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفاتحة. Sampeyan cetekno sing njaba iku. Sing njaba kurang dicetekno. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna fi shadaqati sab'u fisalin. Nggih, sab'a fisalin. I'lam ngerti sapa sira anna fi shadaqati satemene iku ing dalem sedekah sab'a fisalin utawi pitu pira-pira pakerti. Awaluha kang utawi kawitane sab'a fisalin iku anna shadaqata satemene sedekah iku tafuku mencat apa sedekah raqabataki ing kangelan awak sira. Qala dawuh sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halaman 11. Halaman 11 baris ke 13. Nggih. Pun ketemu. Nggih. Sampun ketemu. Pun nggih. Sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anna shadaqata satamene sedekah iku latadfanu. Nolak apa sedekah sab'ina ing 70. Apane baban lawangi minal balai saking belai. Saking napa? Belai wasani. Wasani utawi pakerti kang nomor loro. Iku annaha satamane sedekah iku tobi buka dokter sira. Qala dawuh sapa an-nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh nambakno sapa sira mardhakum ing wong loro sira. Bisedekati kelawan apa? Sedekah. Bisedekati kelawan sedekah. Nggih. Jadi sedekah niku bisa menyembuhkan penyakit, ya. Wasilah untuk kesembuhan penyakit. Dulu pernah Ibnu Sina itu sakit komplikasi. Sakit komplikasi di antara hal yang kemudian dapat meringankan rasa sakitnya, beliau menggunakan yang namanya wasilah sedekah. Jadi beberapa hartanya itu disedekahkan. Itu untuk nopo? Wasilah nopo? Obat kesembuhan dirinya. Itu Ibnu Sina.
Jadi taubatnya Ibnu Sina itu diantaranya terkena sakit itu ya, sampai akhir hayatnya. Jadi sakit itu atau sodako bisa nopo, bisa menjadi wasilah untuk kesembuhan, nggih. Untuk kesembuhan. Wasalisu utawi kang nomor 3 iku annaha satemene sedekah iku sorot dadi apa sedekah ana iku harisaka kang jaga sira. Qala dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bis sadaqah. Hasinu ngreksa sapa sira kabeh amwalakum ing pira-pira bondo sira kabeh. Bisadaqati kelawan sedekah warabiu utawi kang nomor 4 iku anaha sak temene sedekah iku tudfiu nyirep apa sedekah ghadabar rabbi ing bendune Gusti Allah, ing bendune napa Gusti Allah. Wala dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu utawi sedekah iku tudfi'u nyirep apa sedekah ghadabar rabbi ing bendune Gusti Allah, bendune pangeran. Wal khamisu utawi kang nomor 5 iku annaha sak temene sedekah iku ulfatun demenake lil ikhwani maring pira-pira dulur. Qala dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu utawi sedekah iku hadiyatun dadi hadiah tahadu kang padha menghadiah kanu sira kabeh tahabu tur padha asih-asih ana sapa sira kabeh. Wasadisu utawi kang nomor 6 iku annaha sak temene sedekah iku rifqatun ngelemesake lil qulubi maring pira-pira ati, dapat melunakkan hati. Qala dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa wong iku wujida den temu fi qalbihi ing dalem atine man apa qasawatun sifat atos, fal yansyir mongko nggelaro sapa sira as-sadaqata ing sedekah. Wasabi utawi kang nomor 7 iku annaha sak temene sedekah iku tazidu bisa nambahi apa sedekah fil umri ing dalam umur. Qala dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu utawi sedekah iku tarudu nolak apa sedekah al-bala'a imblai wa tazidu lan nambahi apa sedekah fil umri ing dalam umur. Fil umri ing dalam napa? Ing dalam umur nggih. Kalau wingi dipun dawuhaken wonten hadis ingkang dipun riwayatake saking Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kanjeng Nabi pernah dawuh, as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha taqau fi yadillahi qabla an tadkhula fi yadis sa'ili. Sedekah itu bila telah keluar dari tangan orang yang bersedekah, maka dia akan berada dalam kekuasaan Allah sebelum masuk ke tangan orang yang meminta. Dan sedekah itu pun kemudian apa? Fatatakallama bi khamsi kalimatin. Kemudian sedekah itu berkata
dengan 5 kalimat. Apa 5 kalimat itu? Yang pertama, kuntu shaghiran fakabbartani. Kuntu shaghiran fakabbartani. Aku ini kecil, tapi telah kau jadikan aku besar. Kemudian ada sebuah hadis yang kemarin menceritakan tentang saat Allah menurunkan wahyu sebuah ayat yang berbunyi famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Itu kemudian akhirnya setiap apa yang disedekahkan atau amalan yang dilakukan oleh umatnya Nabi itu pahalanya dilipat gandakan. Wa kuntu qalilan fakatsartani. Aku adalah sedikit, kemudian kau jadikan aku menjadi banyak. Wa kuntu atuwan fa ahbabtani. Aku adalah seorang musuh kemanusiaan, engkau jadikan aku kekasih. Wa kuntu faniyan fa abqaitani. Aku ini semula bisa rusak, kemudian kau jadikan aku kekal. Wa kuntu harisi fal ana sirtu harisuka. Semula kau harus menjaga aku, kemudian kau jadikan aku sebagai penjagamu. Nih. Artinya nopo? Harta yang disedekahkan kepada orang lain itu akan bermetamorfosa. Apa metamorfosa? Napa? Napa? Bermetamorfosa itu apa? Berkembang ya. Dalam 5 perkara. Yang pertama tadi dikatakan apa? Kecil menjadi besar. Artinya nopo? Harta yang kita sedekahkan kepada orang, sekalipun itu hanya kecil di mata manusia, namun mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sedikit menjadi banyak. Setiap harta yang disedekahkan untuk kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berlipat ganda, bahkan sampai 700 kali lipat. Kemarin ayatnya gimana? Satu kebaikan dibalas 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Nggih. Digambarkan apa? Satu butir benih yang ketika ditancapkan itu kemudian menghasilkan tumbuh 7 bulir. Napa kaya pari, ketika sampean nandur pari niku ketika wis thukul melahirkan apa? 7 bulir niku nggih. Masya Allah. Kadang-kala lebih. Sampean nandur buah-buahan, benih cuma 1, tapi ketika thukul menghasilkan banyak, menghasilkan yang namanya kayu, ya, ranting, daun, buah-buahan. Dan anehnya buah-buahannya tidak 1. Sampean nandur yang namanya rambutan, itu nggak akan mungkin sampeyan nandur rambutan langsung nopo thukul mari ngono menghasilkan 1 rambutan. Pasti banyak, ya. Kemudian nggak sekali panen, berkali-kali. Nggih, itu gambaran yang diberikan oleh Allah kepada kita saat kita bersedekah. Satu hal kecil ternilai besar.
satu yang sedikit akan berlipat ganda. Itu. Makanya sedekah itu tidak akan pernah rugi. Bahkan ada guyonan tapi nyata. Guyonan tapi nyata. Guyonan tapi nyata itu gimana? Ketika kita punya hajat, kalau pengen hajat itu lekas dikabulkan oleh Allah atau menjadi mustajabahnya itu cepat, maka caranya itu senangkan anak kecil. Senangkan anak kecil. Entah itu anak sendiri atau anak kecil lain. Ya. Jadi ketika kita punya sebuah keinginan, sebuah hajat yang pengen keinginan itu lekas dikabulkan oleh Allah, kan itu ya. Itu hendaknya kita memberikan sesuatu yang kemudian sesuatu itu menyenangkan anak kecil. Entah itu ditukokno jajan atau apa. Yang penting anak kecil itu bahagia, seneng dan legowo. Itu cepet banget itu untuk nopo terkabulnya doa. Ya, karena apa? Anak kecil itu dikasih berapapun senang. Ya, senang, nerima. Maka sudah selayaknya kita ini yang dewasa ini belajar dari anak kecil. Bagaimana menerima rezeki Allah dengan perasaan senang. Seperti anak kecil diberi sesuatu oleh orang tua atau orang lain, senang luar biasa, bahagia gitu. Contoh anak kecil dikasih jajan, wah senangnya luar biasa, bahagia sampai kebahagiaan itu disampaikan ke banyak orang. Ya, nah, kan gitu ya. Masya Allah, kita hendaknya belajar sama anak kecil. Makanya sajane anak cilik itu mualati. Anak cilik napa? Mualati sajane. Tapi yang di sisi lain bisa menarik mudahnya terkabulnya keinginan kita. Umpamane sampean duwe pengin ya Allah pengin opo, sampean kei arek cilik. Mbok kei jajan, mbok kei nopo, mbok kei arek seneng ngomong dongakno ya muga-muga ngene. Wah, cepet itu. Cepet itu. Nah, karena apa anak kecil itu dikatakan apa? Masih lepas dari dosa ya. Nah, ya dia nggak tahu ini dosa apa enggak kan karena belum mukallaf. Kan itu ya. Makanya anak kecil itu doanya mandi. Kalau kita ini kebanyakan dosa itu kalau kita ini. Iya, makanya doa sampai lambene dowe ya kurun dikabulke. Nah, ada wasilah ya. Ada wasilah. Nggih. Masya Allah. Kecil menjadi besar, sedikit menjadi banyak. Bahkan gini, ada lagi yang kedua. Ini ilmu yang nggak tertulis ini ya, tapi juga dilakukan oleh salafus soleh. Kalau pengen punya anaknya itu mulia baik, itu sering-seringlah bersedekah kepada orang soleh. Sampeyan umpamane pengen besok lah aja saiki. Besok nikah dhisik. Pengen anake sampean niku hafal Quran. Itu sering pengen ya umpamane sampean punya cita-cita pengen anake iku hafal Quran. Sing sering bersedekah kepada orang yang hafal Quran. Sampeyan pengen anake besok dadi wong alim. Sering-seringlah bersedekah kepada orang alim supaya didoakan sama orang alim itu bisa jadi wasilah itu ya. Makanya dulu ya ini ngomong dulu ketika mau tandur itu mesti nopo banjan wine itu dibawa ke rumahnya orang soleh yang alim, didoakan. Itu hasil pertaniannya berkah.
Makanya Nabi mengajarkan sebuah doa untuk nandur. Itu Allah kalimatnya Allahumma al-ba'is al-waris. Al-ba'is al-waris. Itu doa nandur. Jadi dibacakan setiap ketika ditanam itu dibaca tiga kali. Itu ilmu nandur. Kalau harinya nandur itu hari Rabu. Kalau ngikutin Nabi, nandur itu hari Rabu. Nandur ilmu hari Rabu. Nandur kebaikan hari Rabu. Nandur apa hari Rabu. Nggih. Itu ajaran Nabi. Bon. Jadi kalau pengen nopo anake pengen dadi nopo? Pengen dadi wong ahli hadis. Nggih, wong ahli hadis. Itu sering-sering sedekah kepada orang ahli hadis. Kalau pengen anaknya kelak menjadi seorang qori, ya, sering-sering sedekah ke orang ahli qiraah, ahli qori, ahli qiraah, ahli. Nggih. Nah, supaya didoakan. Makanya dulu juga ada istilah nopo? Tahnik ketika anak lahir. Ditahnik. Tahnik itu anak kecil kemudian dibawa ke orang soleh, orang yang mulia, kemudian membawa kurma, kemudian dikunyah oleh orang soleh itu, kemudian didoakan, kemudian diosel-oselkan di rongga bagian atas. Itu dulu. Kemudian bahkan ketika punya anak, agar anaknya kelak juga menjadi orang yang soleh, nama itu dipasrahkan kepada orang soleh. Minta diistikharahkan, minta dicarikan. Karena nggak mungkin orang soleh, orang mulia, orang alim gawe nama itu anggar comot. Ojo sampai kita ngambil comot, yang penting bahasa Arab umpamane. Lah umpamane yang penting bahasa Arab, jenenge setan, itu api-api. Jenenge Ahmad Nari Jahanam lah repot ya. Iya. Jangan dikira setiap bahasa Arab itu mengandung makna bagus. Nama iblis, nama setan, ya bagus-bagus. Kan gitu. Maka soal nama itu biasanya disowankan ke orang soleh, minta nopo nama. Tapi orang sekarang kan idealis itu yang penting apik. Akhirnya anaknya dowe. Karena nopo orang soleh itu pasti satu melihat nopo keinginan mulia orang tuanya, itu yang dijadikan patokan. Apa dibalik orang tua ngasih nama, harapan mulianya orang tua yang disematkan kepada anak itu apa, sehingga nama terbaik, nama yang mewakili keinginan, harapan, cita-cita, dan juga sekaligus doa orang tua kepada anak. Itu ya, biasanya ada nama, kemudian tahnik, ya kan, dan lain sebagainya, bahkan membuka usaha disowankan ke dikasih doa amalia, pokoknya gak diguna-guna ya, atau di jambi-jambi. Masya Allah. Kemudian berikutnya, kalau kita lakukan seperti itu dengan cara baik, maka hasilnya akan baik dan akan lumintu. Pernah saya dapat cerita dari seseorang. Orang ini pengalaman sekali. Ada orang mau buka toko. Akhirnya supaya toko itu laris, dia minta tolong sama orang ini untuk diajak ke orang pinter. Saya nggak ngomong orang soleh, orang alim, tapi orang pinter, ya kan? Kalau orang soleh, insya Allah alim, dan juga insya Allah pinter. Kalau orang pinter belum tentu soleh, belum tentu alim. Makanya harapan doa yang tinggi itu nopo? Ya Allah, berikan anak atau jadikan anak saya menjadi anak yang soleh tur alim, bukan anak yang mahir, pintar.
Cek pinter, rata-rata pinter ngakali. Pinter napa? Ngakali, pinter. Tapi cek ngalim, di situ ada rasa takut. Ada rasa takut. Maka karakter orang alim itu mesti punya rasa takut, khawatir. Satu, ketika berfatwa, ketika dia dawuh, khawatir itu salah. Yang kedua, dia tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang disampaikan. Tanggung jawab moral. Itu orang alim yang soleh. Orang alim yang soleh. Tapi kalau orang pintar, nggak pikir, yang penting untung. Maka mindsetnya itu. Orang pintar rata-rata pikirannya untung. Akhirnya dibawa ke orang pintar, akhirnya dikasih itu apa gitu ya, dikasih ben laris. Ya bener, tokone ku laris. Beberapa tahun tokone laris wis, laris e. Lah kok jeketek mantun niku napa? Mulai anake loro, dheweke loro, donyane entek bablas. Ora sisa. Ya Allah. Tapi kalau itu rezeki yang berkah dengan cara yang baik, itu akan lumintu. Titik-titik lumintu. Tapi terus menerus. Ngoten. Terus menerus. Ngoten. Nah, ini ya, kembali ke tema kita tadi. Kalau ingin punya anak yang soleh, bisa salah satu wasilahnya adalah apa? Bersedekah kepada orang soleh. Kan itu. Umpamane kate wiwit panen, iku diwacana donga ya kan, terus bawas napa berkat ning gone orang soleh, sembari meminta doa mudah-mudahan hasil panennya kan gitu. Pasti dikasih jampi-jampi dalam tanda kutip nasihat-nasihat, bukan apa-apa enggak. Kedua atau ketiga, musuh menjadi kekasih. Semula harta yang kita punya adalah musuh kita, karena terkadang menjadi penghambat kita untuk beribadah. Untuk apa? Beribadah. Tadi dikatakan apa? Musuh menjadi kekasih. Jadi orang itu biasanya kalau orang sudah mindsetnya ke harta atau dunia, itu biasanya nanti menjadi musuh. Ibadah menjadi musuh. Sehingga ketika umpamanya dikasih laris, dikasih uang lebih, itu biasanya ibadahnya kececer. Ibadahnya apa? Kececer. Khawatir nggak payu, umpamane. Akhirnya apa? Sembayang niku super kilat. Gedebuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bablas. Seolah-olah menjadi nopo, pikirannya sekarang terbalik. Nopo? Ibadah menjadi penghambat dia mencari rezeki. Padahal nopo? Ibadah adalah sumber mendatangkan rezeki. Tapi ketika orang sudah terlena dengan apa? Harta benda ini, maka apa? Dia akan tertutup di situ, tersatir, tertutup. Sehingga apa? Ibadah seolah-olah mengganggu. Padahal kuncinya kita dapat rezeki harta yang halal, yang berkah, yang lumintu, yang terus-menerus, yang bisa mencukupi kita, itu dari sumbernya, yaitu apa? Ya ibadah kita kepada Allah, kan itu ya. Kemudian yang keempat, rusak menjadi abadi. Apabila harta kita hanya kita simpan sendiri, maka lama-kelamaan akan rusak dan hancur. Namun bila kita sedekahkan, berarti harta itu kita titipkan kepada Allah dan akan abadi sampai besok di akhirat. Kemudian yang kelima, hal yang harus dijaga menjadi penjaga harta itu. Ketika menjadi milik kita, maka kita harus menjaga harta tersebut agar tidak hilang atau rusak. Namun bila telah kita sedekahkan pada orang lain, maka harta yang kita sedekahkan kepada orang lain itu dibalik manfaat kita ngasihkan ke orang lain, kelak akan menjaga kita. Kenapa saya terangkan seperti ini? Ini sebagai pengantar untuk masuk ke dalam kisah cerita yang akan kita maknani. Ya, jadi harta itu, kalau kita punya harta, kita
rata-rata kita yang jaga khawatir terhadap harta kita. Tapi kalau kita sedekahkan ke orang lain atau kita titipkan ke sebuah tempat, umpamanya untuk masjid, untuk musola, untuk apa yang lain, itu kelak efek yang ditimbulkan dari sedekah akan menjaga diri kita. Pun kita akan disuguhkan sebuah cerita hukiyah dan cerita an Aisyah saking ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa annam ra'atan sak temene wong wadon iku atat sowan sapa imro'ah ilan nabi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad yabisat teman-teman garing apa ya duha tangane imro'ah al yumna kang tengan. Ada sebuah kisah yang itu datang dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Diceritakan suatu ketika ada seorang wanita sowan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kondisi tangan kanannya itu kering, keriput, padahal masih muda ini. Kering kayak nggak ada darah, nggak ada airnya, wis gambarno dhewe. Kering wis. Kering ring. Sampeyan kalau lihat tanah gersang ya wis kaya ngono lah. Tangan yang super kering. Nggih, kaya nggak ada cairan sama sekali, wis bayangno ngoten niku. Nggih, keringnya luar biasa. Faqalat mongko ngucap sapa imro'ah ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'u ndongakno sinten panjenengan. Allah ing Gusti Allah hatta yusliha sehingga bagusi sinten Allah yadaya ing tangan ingsun wa yu'itulan balikake sinten Allah ing yad ilal halati maring kondisi al-ula kang kawitan wong wedok iku sowan ngarsa dalem Kanjeng Nabi nyuwun dipun tungaaken supaya dheweke waras, kemudian bentuk tangannya, kondisi tangannya kembali seperti semula. Faqalah mongko dawuh laha maring imro'ah sapa an-nabiyyu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma utawi apa iku alladzi barang aibasa kang garingaken apa ma aibasa kang garingaken apa mayadaki ing tangan sira. Kanjeng Nabi takon, Kanjeng Nabi tanglet ning gone cah wadon iku wau. Tanglete napa malladzi aibasa yadaki, apa yang menyebabkan tanganmu menjadi seperti itu, kok keringnya kayak gitu. Qolat jawab sinten imro'ah, ro'a itu ningali sapa ingsun fi manami ing dalem turu ingsun, berarti mimpi dhewe pernah ngipi kaanal kiamata kaya sak temene kiamat iku kot komat teman-teman jumeneng apa kiamat wal jahim lan neraka jahim iku su'irat den urubaken dinyalakan iku su'irat teman-teman den urubaken apa jahim wal jannata lan swarga iku uslifat den parekaken wasorot lan dadi apa annaru geni iku audiyatun pira-pira jurang iku audiyatun pira-pira napa jurang faraaitu mongko ningali sapa ingsun fi wadin ing dalem jurang min audiyati jahannam kang saking pira-pira jurange neraka jahanam. Ra'aitu walidati ing wong tuwa wadon ingsun. Bocah iki cerita, cah wadon iki cerita, suatu malam dia pernah bermimpi seolah-olah kiamat napa tiba. Kiamat apa? Tiba. Kemudian dalam mimpi itu dia melihat napa? Di antara jurangnya kota, di antara jurang daripada jurang-jurang neraka jahanam, dia melihat ibunya. Dia melihat napa? Ibunya. Wa fiyatihi lan iku ing dalem tangane napa? Walidati. Kit'atun utawi sak potong min syahmin saking gaji.
wa fi yadiha lan iku ing dalem napa tangane walidati al ukhra kang liya khirqatun utawi napa gombal khirqatun utawi napa gombal sahiratun kang cilik tataki kang nolak apa kang nolak sapa walidati biha kelawan apa qit'ah nggih kelawan apa qit'atun min syahmin wa khirqatun sahirah minan nari saking napa geni saking napa saking geni nggih masyaallah nggih dheweke ro ning gone ngimpine nguwasi ibuke itu sedang berjuang napa menyelamatkan dirinya dari kobaran api neraka jahanam cuma dengan satu gombal istilahnya sapu tangan ibaratnya wong ning gone ngarepe geni pengen didono toto geni ku dheweke napa ngibat-ngibatno napa sapu tangan coba bayangke ngoten sampean umpamane awake dhewe ning tengah-tengah kobaran api ya kayaknya alat yang lain untuk bisa memadamkan api kecuali kita hanya membawa napa sapu tangan piye gambarane iku ya mbok gambarono dhewe kultu matur sapa ingsun cawadon iki anake takon ning gone ibuke mau utawi apa liku ketuwi ingsun araki ningali sapa ingsun ing sira ya ammah ibu ingsun ya ammah ibu ingsun fi hadal wadi ing dalem ikilah jurang wa kuntilan khale ana sapa sira iku mutiatan wadon kang taat li rabbika maring pangeran sira waradin lan ridho angki saking sira sapa zaujuki bojo sira anake takon ning gone ibu-ibuku jenengan kok kados ngeten nasibe jenengan kok mboten ten ngene swarganipun Allah Subhanahu wa taala padahal riyin jenengan semangsane hidup niku jenengan dados tiyang ingkang taat ten ngene Gusti Allah jenengan tiyang ingkang taat ten ngene garwa panjenengan ten ngene bapak kok nasibe jenengan kados mekaten iku anake wadon iku takon ning gone ibuke ning gone mimpi faqalat mongko napa ngucap sapa walidah limari ingsun ya ibnati anak wadon ingsun ini sak temene ingsun iku kuntu ana sapa ingsun iku bakhilatan wong kang medhit fit dunya ing dalem dunya fahadah mongko utawi iki maudhi iku maudhiul bukhalai panggonane pira-pira wong kang bakhil wong kang medhit akhire ibuke cerita ning gone anake nak biyen aku iki iya bener aku iki wong sing taat ning gone Gusti Allah aku ya taat ning gone bojoku yaiku bapakmu tapi aku sepanjang hidup aku punya sifat yang tidak bisa atau melekat pada diri saya yaitu sifat bakhil medhit nggih napa bakhil sehingga napa balasan atas kemeditan saya akhirnya saya ditempatkan oleh Allah di tempat seperti ini di antara di jurang neraka jahanam masyaallah qultu matur sapa ingsun laha maring walidati ma iku apa hadis syahmah utawi kiki gaji wal khirqatilan gombal allatani kang nopo allatani kang aro kang ningali sapa ingsun huma ing syahmah wal khirqah fiyatika ing dalam tangan sira lalu apa itu Bu gaji sama gombal yang sedang jenengan nopo pegang qolat jawab sapa walidah hadihi utawi ki syahmah lan khirqah iku as-shadaqatu shadaqah allati kang tasaddaqtu kang
nyodakohaken sapa ingsun bihima kelawan napa syahmah wal khirqah fid dunya ing dalem donya wa ma tasaddaqtu lan ora sedekah sapa ingsun fi jami'i umri ing dalem sepanjang usiaku illa bihadil khirqati angin kelawan ikilah khirqah wasyahmati lan syahmah fa'ataitu fa'uti itu mongko den paringi sapa ingsun zalika mengkono-mengkono napa hadil khirqa wasyahmah fa ana mongko utawi ingsun iku attaqi gawe pangreksa sapa ingsun gawe pangreksa sapa ingsun bima kelawan napa lawan hadil khirqa wasyahmah minan nari saking geni wal adabi saking lan saking napa siksa an nafsi saking awak ingsun ibuke cerita gaji sing tak cekel iki ambek gombal utawa sapu tangan sing tak cekel iki biyen enek wong pernah njaluk tulung butuh ning gone aku akhire wong iku tak selangi sing jenenge napa sapu tangan karo pernah enek wong butuh tak kei napa daging tapi mung gajine tok nggih gajine tok nah akhire napa dua hal ini yang pernah saya lakukan semasa hidup saya nggak pernah yang namanya bersedekah kecuali hanya sebatas itu saja sehingga dua hal itu yang sekarang ini saya bisa pergunakan untuk menjaga diri saya dari kobaran api neraka jahanam. Berarti setiap sedekah yang kita keluarkan kelak akan menjadi tameng buat kita, penjaga buat kita. Nggih, dari siksaan api neraka, masya Allah. Nggih, masya Allah. Nggih, makanya umpamane sampean ning gone pasar, ning pasar. Terus mari ngono napa ning gone parkir ya. Parkir niatono aja bayar parkir aja. Tapi niatono sedekah. Diniati sedekah. Nggih. Terus umpamane wong tua bayar anake sekolah, aja diniati bayar sekolah. Niatono sedekah. Nggih, niati sedekah. Jadi apa yang kita keluarkan diniati sedekah. Engkai anak, sampean engkai adik, niatono sedekah. Ini politik kebaikan. Jadi politik ada politik napa? Kebaikan ya, masya Allah. Nggih. Jadi setiap apapun napa diniati sedekah. Jadi kayak contoh, umpamanya saya seperti ini, ngaji sampean. Nggih. Kalau niati ilmu yang saya kasihkan kepada sampean, saya niati sedekah. Karena sedekah itu tidak sebatas napa? Sebatas materi duit kayak wong boten. Nah, senyum adalah sedekah. Makanya sing sering senyum. Ya, aja manyun ya. Cek ketemu wong senyum tapi aja guyu. Itu sedekah paling ringan ya. Jadi sedekah itu macamnya kata. Jangan batasi kata sedekah itu hanya untuk atau hanya pada materi. Materi. Kan itu. Nah, ngoten nggih, masyaallah. Nggih. Nah, biasanya enten maleman yang ini kita wis maleman nggih. Kirim-kirim ya. Nah, kirim-kirim ngoten niku kirim makanan ke saudara-saudara tetangga. Itu niatono sedekah. Jadi apapun itu. Nggih. Ya Allah. Terus sampean tuku pulpen, tuku buku, niatono sedekah ning gone ilmu. Sampean tumbas kitab, niatono sedekah. Sedekah napa? Sedekah tumbas kitab. Ngoten nggih. Biar membawa keberkahan. Ngoten masyaallah. Iya. Jadi setiap hal itu diniati. Makanya ada kalimat ada hadis innamal a'malu
binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ngaten nggih, semua itu bergantung pada niatnya. Maka supaya setiap perilaku, setiap tindakan itu bernilai pahala besar di sisi Allah dan juga kembali kepada kita, jangan lupa niat. Sampeyan tadi berangkat dari sini apa? Jangan-jangan nggak niat. Niati ya, niati. Saya niati ngene. Aku berangkat untuk mau niati ngene. Ya Allah, niat ingsun ngopeni umate Kanjeng Nabi. Sampeyan kan umate Kanjeng Nabi ya. Makanya kula semangat ngaji. Soalnya napa? Ngopeni umate Kanjeng Nabi meskipun arahe gak pati akeh ya toh. Soalnya umate Kanjeng Nabi ya. Iya kan? Nggih, ngoten masyaallah. Sehingga kita enggak mudah kecewa. Ngoten. Jadi niat yang positif itu melahirkan pikiran positif. Tapi kalau niat kita tidak positif, umpamane ngaji terus akeh enek wong sing ngrasani, kemudian niat kita salah, kita akan gampang mangkel, gampang loro hati. Tapi cek umpamanya niatnya mulia seperti tadi, niat ngopeni umat Kanjeng Nabi. Ya jenenge umat Kanjeng Nabi ini ulama macem-macem. Enek sing api, enek sing yo sondok api, enek sing yo gak pati api. Ya iku umat Kanjeng Nabi piye maneh, kan gitu ya. Nggih, makanya diniati yang baik, maka akan melahirkan pikiran positif. Nggih, melahirkan apa? Pikiran positif. Jadi diniati seperti itu. Nggih, diniati seperti itu. Nggih. Kemudian gini, yang kedua, niat yang baik melahirkan pikiran positif ya. Sampeyan ngaji. Umpamane ngaji seperti ini. Wis gak usah mikir pengen dilem wong, pengen dimulyakno wong, pengen dihormati wong, pengen dianggap alim wong, gak usah. Kenapa? Pasti akibatnya adalah nanti gampang loro hati ketika ada orang tidak menghormatimu. Tapi kalau niatnya mulia seperti tadi ngopeni Kanjeng Nabi, sehingga sikap banyak orang, baik itu orang yang positif atau orang yang negatif kepada kita, itu enggak mengganggu niat kita, tujuan kita. Ngoten lho. Dan sampean enggak akan gampang goyah. Ngoten lho. Gak gampang goyah. Contoh sampean belajar sekolah. Iki masalah niat. Sampean berangkat sekolah, niatin apa? Golek ilmu tok toh? Akhirnya golek ilmu tok. Iya toh? Akhirnya gak gampang seneng toh? Gak gampang seneng, gampang sumpek, iya toh? Tapi cek sampean niati ngene, ya Allah, niat ingsun nyenengno Kanjeng Nabi. Krana golek ilmu niku perintah Kanjeng Nabi. Sehingga sampean berangkat itu kan niatin nyenengno Nabi. Sehingga sampean sekolah itu bae gurune tetap seneng. Tetap semangat digoda koncone, ayo gak usah mlebu. Ya, apa meneh musim daring kaya ngene iki atau musim pandemi seperti ini, ya kan? Banyak kelas-kelas kosong umpamane. Ya tetap berangkat, lah wong nyenengno Kanjeng Nabi. Jadi nilai niat yang tepat dan niat yang baik akan melahirkan apa? Positif. Ya kan? Dan kebaikan pada diri kita sendiri. Efek sampingnya pada diri kita sendiri. Sehingga sama nggak akan gampang mudah kecewa. Nggih. Orang itu kan kecewa karena dia minta selalu diperhatikan. Iya kan? Minta diperhatikan. Yang kedua pengen dhewe itu diakui dirinya. Ngoten. Sehingga ketika itu bertentangan dengan dirinya, pasti bergejolak sudah. Makanya banyak orang kecewa. Ngoten, ya. Banyak orang kecewa. Sampeyan duwe kanca meneh kanca sampean. Coba golek kanca sing ngomong apik pol, ora bakal ketemu. Sing penting kancaku jek gelem maca Quran, gelem ngaji, gelem ngomong apik, ya wis ngono tae. Iya ta? Gak mudah kecewa. Ini belajar untuk tidak mudah kecewa. Jadi pikiran itu positif terus. Ngoten lho. Nah, orang yang selalu pikirannya positif, hatinya akan menjadi positif, tenang. Kejiwaannya menjadi tenang.
Kalau kejiwaannya tenang, hidupnya bahagia. Hidupnya apa? Bahagia. Orang kan pasti ingin, setiap orang itu pasti pengen bahagia. Tapi kebahagiaan orang itu macam-macam. Macam-macam. Enek wong nguasi anake wis bahagia. Jadi kebahagiaan itu simpel, nguasi anake. Atau nguasi keluargane. Enek wong sing bahagiane pendak nyekel duit. Ketika gak nyekel duit, sumpek terus. Enek. Sehingga kebahagiaannya bergantung pada duit. Ada orang itu kebahagiaannya seneng duit klambi nyar. Klambi nyar itu seneng. Jadi klambine cek elek titik gak pati seneng. Jadi kebahagiaannya bergantung pada pakaian. Jadi semakin hal kecil itu membuat kamu senang bahagia, itu malah nilainya lebih tinggi daripada kamu bergantung kepada sesuatu yang besar kemudian baru menjadikan dirimu bahagia. Ngeten. Ya, sampean mangan sego tok wis sampean seneng. Itu nilainya lebih besar. Ya, bahagia itu nilainya lebih besar bahagia itu daripada kamu harus makan makanan mewah regane mahal baru bahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan tergantung pada sesuatu yang mahal, tapi pada sesuatu yang kecil yang sekiranya orang itu tidak memandang itu, tapi itu bikin kamu bahagia. Jadi kita harus mencari kebahagiaan yang sekecil mungkin. Istilahnya bahasanya bahagia namun murah. Bahagia namun murah. Makanya kemudian ada istilah yang sering digaungkan oleh Mbak Maimun Zuganoko. Rekreasinya seorang guru adalah ketika bertemu dengan murid mengajar. Itu rekreasi. Nah sekarang orang dikatakan bahagia rekreasi itu harus ke pantai. Iya kan? Iya, harus ke pantai umpamanya, harus ke pantai, harus ke mall. Tapi mahal. Sehingga kebahagiaan itu bergantung pada mahalnya sesuatu. Ketika dia tidak bisa memenuhi mahalnya kebahagiaan itu, dia sering kecewa dan sering gak bahagia. Tapi kalau dari hal sepele dia bisa bahagia, sepele-sepele yang lain itu mengantarkan kebahagiaan yang sebenarnya. Subhanallah. Iya kan? Makanya orang-orang dulu itu bahagia, yang penting mangan, ketemu sana, iya kan? Iso kumpul bareng ambek anak dan sebagainya kan itu. Makanya ada istilah sing penting kumpul, sing penting sing penting kumpul, karena kebahagiaannya ketika berjumpa saja, meskipun nggak mangan apa, sing penting kumpul ngobrol itu senang. Kan itu. Maka setiap orang itu pasti akan ingin mendapatkan sesuatu dalam kehidupannya. Dan sesuatu itu bernilai tinggi. Ada 3 hal yang harus diraih oleh seseorang itu. Yang pertama nopo? Di antaranya tadi nopo? Sa'adatul hayah, kebahagiaan hidup. Jadi kebahagiaan itu harus dicari. Nggih, sampean bahagianya dengan apa? Nggih. Sehingga nopo? Bahasa saya seperti tadi. Ketika kamu bertemu dengan nasi itu bahagia, maka tidak akan ada tuntutan lebih dari sebuah kebahagiaan itu. Apalagi ketika kamu sudah bisa menghargai kebahagiaan itu sebatas nasi, mau bertemu dengan nasi. Ketika nasi itu ditempeli sama daging atau telur, itu kebahagiaanmu semakin banyak. Apalagi nasimu tadi ada di situ ada telur, kemudian ada sayur, tambah senang, tambah bahagia, tumbuk-tumbuk bahagiamu. Tapi kalau bahagiamu harus komplit, ketika di situ cuma ada nasi, pasti saya yakin itu kamu nggak akan bahagia, kecewa. Maka orang itu banyak kecewa daripada merasa bahagia. Iya, iya. Makanya ada ungkapan apa? Tin duwe bojo sing penting bojone urip, sembayang, tur iso ngomong. Iya, lang ya. Nggih. Sehingga enggak mudah kecewa. Ngoten. Nah, anak umpamanya punya anak. Kalau punya harapan tinggi anak kudu prestasi duwe, kudu menang pialang ini untuk pialang ini prestasi, nanti gampang kecewa orang tua itu.
Tapi kalau orang tua hanya ingin anaknya kelak menjadi anak yang soleh, anak yang bisa kromo inggil ngomong api ambek wong tuane, ketika dia dapat prestasi, itu bagian tambahan yang membahagiakan dia. Tapi kalau grade kebahagiaan dia itu harus dipatok dapat ranking 1, orang tua pasti akan sering kecewa sama anaknya. Ketika anaknya nggak lagi ranking 1, kecewa, anaknya dimarahin habis-habisan. Coba orang tuanya mengejar kayak gitu, nggak akan mungkin bisa. Jadi memaksakan kehendak. Tapi kalau patokannya orang tua pengen anaknya kelak, wis penting anakku sembayang diopeni, gelem ngaji Quran, ngomongnya api ambek wong tua wis cukup, itu membahagiakan. Wah, luar biasa. Anaknya jadi insinyur, jadi opo, itu bagian tambahan yang luar biasa. Makanya kebahagiaan itu hendaknya nopo? Patokannya diturunkan. Nah, ketika sampean umpamanya duwe HP, pengen HP. Mau yang membuat HP, kamu bahagia, HP itu sesuatu yang mahal, wes. Kamu nggak akan bisa menikmati atau menghargai HP itu fungsinya sebenarnya apa, hakikat sesuatu. Tapi umpamanya sampean HP itu yang penting tinggal komunikasi, nggak perlu HP mewah-mewah. Karena nopo, kebahagiaan itu bisa komunikasi. Sudah. Tapi kalau kamu mengejar nopo, mengejar patokan yang besar, wah sering kecewa. Ketika mengejar ini HP-nya, umpamane apa merek apa, legone saiki 8 juta. Barang wis dituku duit 8 juta ditokno, lah njekete isine nopo? Aplikasi ini gak karu-karuan umpamane. Lah tidak sesuai dengan ekspektasi ya, tidak sesuai dengan ya wis ngono ku ya. Lah ya kecewa maneh. Ya kan? Iya. Ngono lho, ekspektasi. Kayak pakaian juga gitu. Dadakno pakaian. Cendana pakaian kudu sempurna. Ya enggak akan bisa. Tapi kalau yang penting jadi menutupi aurat gitu, wis dianggap pantas, ya wis, gak mudah kecewa. Pemberian juga sama, pemberian. Kita diberi orang tua, diberi apapun, kita terima seperti anak kecil tadi, sehingga tidak mudah kecewa. Ngaten. Kita itu gampang kecewa karena mematok sesuatu yang bikin kita bahagia itu sesuatu yang besar. Padahal belum tentu sesuatu yang besar itu sebenar-benar kebahagiaan. Ngoten. Nggih, ayo belajar. Istilahnya belajar bikin sesuatu yang kecil tapi bahagia. Makanya dulu nopo? Sampeyan jek ile enggak dulinan arek biyen. Dulinan arek biyen nopo? Sing penting kumpul, dulinan, pasaran, ngerti pasaran sampean? Iya, kumpul ngomong-ngomong dhewe ambek nopo? Iya. Iya kan seneng guyon. Ya, terus dulinan nopo? Karet diputer-puter iku apa jenenge? Iya, seneng. Padahal mek pencolotan. Coba sekarang, kebahagiaan anak-anak apa? Sekarang harus naik level, umpamane main PUBG, main Mobile Legend. Kalau dia pikirannya dirubah, yang penting aku dulinan, itu selalu akan bikin bahagia. Naik level, naik level, menyenangkan saja. Tapi kalau kebahagiaan dipatok pada besarnya itu, sering kecewa dia. Makanya arek dulinan game coba contoh. Enek sing bahagia, enggak enek memangkel kabeh miso-miso gak karu-karuan. Iya toh? Memangkel dan sebagainya ya. Lah iya. Terus kemudian ini kita mencari kebahagiaan yang paling simpel. Sampeyan sing penting wong iku ngomong gak peduli cara ngomongnya, apa sampeyan mesti merhatekno cara ngomongnya. Kalau memperhatikan cara ngomongnya, setiap kali ada ketemu orang yang omongannya itu tidak sesuai dengan patokanmu, awakmu kan mesti kecewa. Ayo, umpamanya ketemu konco, umpamanya ketemu wong, kemudian wong itu gak boso ambek sampean, nyeluk kon, atimu lah sering mangkel, sering kecewa.
Tapi kalau sampean patokan kebahagiaannya adalah orang itu mau menyapa kita, mau ngomong sama kita, apapun cara dia ngomong, nggak peduli, enak. Iya, bahagia kita sudah diajak ngomong, enjoy kita. Makanya sering terjadi sebuah perselisihan, perpecahan, permusuhan, dan malapetaka, dan juga masalah itu dari bahasa. Cara ngomong, ya, insyaallah, ya. Nah, ini ya, makanya kebahagiaan itu harus dicari. Cari yang paling simpel saja lah, paling simpel. Oke, ya Allah, oke. Kulo niku pernah ditakoki. Dia ning nggone Jogja tempat wisata dia. Ndi wisata aku gak ero. Sampai saiki lho gak ero. Saya dulu lama di Jogja, itu tempat wisata di mana itu nggak ngerti. Karena bahagia saya itu ketika saya belajar. Sudah, kalau belajar itu bikin saya senyum-senyum, kadang-kadang ketawa. Ya. Loh, ini beneran ini. Makanya saya dikatakan orang jadul ya jadul, orang nggak tahu tulis ya nggak tahu tulis memang. Iya, ya Allah. Bahkan mau naik pesawat saja, wong nggak tahu naik pesawat, wong desa nggak tahu naik pesawat. Mlebu napa? Bilik iku bilik pengecekan. Muni duit. Wong desa ya. Oke, ya Allah ya. Jadi bahagia itu sesederhana mungkin. Ngombe yang ngono. Air putih, kalau membuat air putih itu bahagia, wah luar biasa nikmatnya. Ngoten. Karena yang dikatakan nikmat itu bukan sesuatu yang mahal, bukan sesuatu yang enak, lazim, enggak. Tapi bisa menyegarkan tenggorokanmu, itu sebuah kebahagiaan, kenikmatan tuh. Sampeyan umpamane panas-panasan sedina iki mau umpamane panas, ngorong. Ya dah, ngorong. Yang kamu butuhkan apa? Air. Untuk apa? Iya, supaya tidak kering. Tapi kalau seandainya kamu harus mangane kudu ngene, minumnya kudu ngene, wah ya repot. Dituntut. Iya kan? Iya. Makanya saya sesederhana mungkin lah, sederhana mungkin. Iya kan? Kalau sederhana bisa, kenapa harus mewah? Makanya gini, ini lagi. Ya, ini lagi. Ya wis mbok iki mbok temenan mbok ora wis. Mbok cocok mbok ora kan itu ya. Aku ya gak ngerti kan itu ya. Pendapatnya orang masing-masing. Orang nikah itu kan sebenarnya kan simpel. Apa? Men. Akdun nikah tak? Iya tak? Iya. Kalau kita mindsetnya sebuah kebahagiaan adalah akdun nikah, ngadakan akdun nikah kemudian bacaan sekitar kan tidak cukup. Tapi kalau harus berpikir, harus berfoya-foya, harus macam-macam bikin acara walimatul lalu gede-gedean, ngelunda sih cemut-cemut. Bahkan apa memaksakan sesuatu yang di luar kapasitasnya biasanya. Iya kan? Iya. Tapi kalau pernikahan itu sederhana, akdun nikah diresmikan oleh agama dan juga negara, disaksikan oleh wali dan juga tetangga, kemudian itu selesai sudah. Iya kan? Yang berat itu sebenarnya perjalanan ba'du akdin nikah, setelah nikah. Perjalanan sampai akhir ini perjalanan panjang sampai mati ini. Makanya sebenar-benar kehidupan, tantangan kehidupan itu sebenarnya setelah nikah. Ya kan? Setelah nikah. Yang kedua, nanti perjalanan panjang ba'dal hayah, setelah hidup, yaitu mati. Itu perjalanan panjang itu. Jadi perjalanan panjang itu yaitu nopo wau ba'dul akdi atau ba'dal akdi sama adalah ya. Jadi sampai nomornya usia ngene iki lah ya gak pati mikir teman-teman lah ya. Kan sampean ngene iki jen nang ngene iki lah pikirannya jen dulinan, seneng-seneng kan gitu. Kadang-kala idealis mikir dirinya sendiri, yang penting apa keturutan kan itu ya. Tapi kalau sudah setelah nikah ndak bisa. Sing lanang mikir karena dia membawa anak orang. Yang kedua mulai memahami dua karakter yang berbeda yang disatukan dalam ikatan yang mulia. Ya kan? Kan itu ya. Kan itu.
memadukan, kemudian punya anak. Orang tua mesti pikirannya anak tok. Sampai bahasane iku enek ngenten. Wong tua gak kolu mangan sadurunge anak mangan. Iya. Lah iya wis. Iya ta? Iya, sing dipikirno anak, sing dipikirno bojo, sing dipikirno keluarga, wis iku. Iya kan? Iya, pikirannya mulai nopo? Terpecah dan sebagainya. Iya kan? Iya. Terus kemudian ketika sudah menikah nanti kemudian langsung ada alaqah sangat erat dengan masyarakat. Iya kan? Sangat kaitannya dengan masyarakat. Cek gurung duwe anak engko lak diomongi takoki utanggane, kok gurung duwe anak wis nikah suwe kok gurung duwe anak. Engko cek wis duwe anak takoki mana ambek tanggane, anake piro. Repot ya, musuh wong iku repot ya. Heeh, ngeluh cemut-cemut ya. Iya ya Allah ya Karim. Bukan itu ya. Jadi kebahagiaan itu tadi ya. Cari sesuatu yang paling simple lah. Sehingga kita nggak akan mudah kecewa. Nah, ketika orang itu sering kecewa, maka hatinya nggak akan pernah bahagia. Sebahagia apapun. Dan pasti ketika orang itu sering kecewa, kebahagiaan itu bersifat apa bahasane? Sebentar iku apa jenenge? Apa? Sediluk tok ngono lho apa jenenge? Hah? Apa? Sementara, bukan sementara apa ya bahasane? Cuma datang sebentar langsung pergi lagi. Ya wis engko, pikiran dhewe aku gak ngerti bahasane. Pokoknya ketika ada bahagia itu cuma bersifat napa? Bersifat napa? Sediluk ngono tok. Sediluk tok. Mari ngono susah maneng, kecewa maneng. Tapi kalau orang itu bahagia itu digantungkan pada sesuatu yang paling simpel, yang paling sederhana. Itu bahagianya lama. Bahagia apa? Lama. Ngoten. Nggih, duwe gak duwe tetap bisa ngguyu. Jadi ketawa senyum ini tidak bergantung pada sesuatu. Ya kan? Makanya wajahnya Nabi itu tabassam. Tersenyum, selalu tersenyum. Mana itu? Nah, orang yang mudah senyum atau wajahnya tersenyum, itu kan tergantung hatinya. Hatinya bahagia. Meskipun nyun sewu, tabiat, karakter, bawaan dia lahir umpamanya memang wajahnya gak iso guyu umpamanya ya. Umpama ya, memang dia ditakdirkan oleh Allah diciptakan punya wajah-wajah muram dan suram umpamanya ya. Umpamanya kaya gak duwe rasa bahagia. Tapi ketika dia hatinya itu bahagia, itu wajahnya sudah menggambarkan kebahagiaan. Meskipun wajahnya sondok jelei ngono ya. Nggih, ya Allah. Nggih. Sehingga napa? Ketawa kita, senyum kita ya enjoy. Enggak ada sesuatu yang besar yang mengharuskan kita ketawa. Hal kecil bisa ketawa. Makanya coba sama lihat anak kecil, lihat nonton kartun. Oh, ketawa itu. Ya kan? Dia apa ketawa, dia ngomong ketawa, ketemu apa hal kecil ketawa kan itu. Makanya anak kecil itu sebenarnya membawa pelajaran yang besar untuk orang dewasa. Orang besar, orang tua harus banyak belajar dari anak kecil kadang-kadang. Masya Allah. Dan Masya Allah yakinnya kepada orang tua luar biasa anak kecil itu. Mangan, hidup, tuku klambi, kuwabit, nopo digantungkan pada orang tua. Nah kita sebagai orang yang hidup kita ya kita gantungkan pada Allah. Yang penting usaha. Minta kayak hari cilik jaluk. Iya kan? Nangis ya. Nangis kan itu. Iya. Kan itu. Ketika kita butuh, ya udah malam sholat hajat nangis di atas sajadah. Enggak usah nangis yang ngarepe wong. Makanya ada kalimat gini, ketika engkau bertemu dengan orang, perlihatkan wajah bahagiamu, jangan kau perlihatkan wajah susah. Ketika kamu perlihatkan wajah bahagiamu kepada orang lain, maka orang lain pasti akan terbawa bahagia, menebarkan kebahagiaan, menumbuhkan pikiran positif.
Tapi ketika rasa susah yang kamu tonjolkan, yang kamu perlihatkan pada orang, orang akan berpikir uripe wong iki kok susah banget. Iya, kan itu. Kan itu ya. Ya Allah ya Karim. Ya, bon itu bahagia. Nggih, masyaallah. Nggih. Sudah. Ini kalimat motivasi ya untuk kita semua, untuk saya, untuk sampean. Itu ya. Saya tidak ada niatan sama sekali untuk nuturi, untuk memberikan apa, tidak ada. Dari awal saya ngaji itu niat sama-sama belajar. Ya kan, belum tentu saya lebih baik daripada kalian. Bisa jadi kalian lebih baik daripada saya, kan gitu. Saya cuma pengen kita duduk di sini itu bersama-sama belajar. Kita untaikan doa bersama. Barangkali dengan untaian doa yang kita panjatkan bersama itu, di antara hajat-hajat saya, hajat-hajat sampean, ada yang terijabah. Itu menyalurkan frekuensi positif, aliran sinyal positif. Makanya sama sekali tidak ada niatan menasehati, tidak ada niatan menganggap orang lain lebih buruk, enggak. Saya niatnya ini sebagai nopo nasihat untuk diri sendiri, kan itu. Karena nasib saya, nasib sampean semua itu nanti sama-sama belum tahu. Bahkan dikatakan umpamanya saya baik dari mana? Itu kan pandangan. Baru akan tahu kebaikan seseorang itu kan setelah meninggal nanti. Nah, ini kelihatan di sini. Ini kan nasihat kita. Makanya ketika hidup di dunia ini jangan terlena. Nggih, kita harus punya banyak bekal untuk menjadikan diri kita agar tidak terhipnotis oleh dunia, tapi menjadi orang yang selalu sadar. Kita itu sering lupa soalnya, sering terlena soalnya. Nah, dengan kita terus belajar seperti ini, selalu membangkitkan jiwa kita akan menjadi pribadi yang selalu sadar, meskipun nggak sadar. Nggih. Nggih, pokoke belajar diniati belajar mawon. Nggih, masyaallah. Kula niku ngoten, nggih. Kula ngulang nang gone sekolahan niku ngoten, ya Allah niat ingsun ngopeni umat Kanjeng Nabi, ngono to. Jadi arek ngono wis ya ngono ya kan ya. Iya, ngoten. Tidak mudah sakit hati ketika ada murid kayak gini, itu enggak mudah sakit hati. Tapi kalau niat ngajar di sekolahan, kemudian niat pengen dihormati, pengen dimuliakan, pengen dicucup tangannya umpamanya banyak kecewanya, ya banyak kecewanya. Makanya saya enjoy saja kan itu, enjoy saja kan itu. Oke, masya Allah. Oke, sudah. Ayo dibikin enjoy, all is well. Oke, good. Sudah. Nggih, pundi wau ilang. Nggih, qolat nggih. Heeh. Nggih. An-nafsi qultu matur sapa ingsun lah maring walidati. Aina iku endi abi utawi bapak ingsun. Anake kemudian tanglet ngene ibuke. Bu, bapak saiki ning ndi, Bu? Iya, bapak ning ngene endi. Jadi dheweke nemoni ibuke ning gone napa di antara jurang-jurang neraka jahanam, sedang berjuang menyelamatkan dirinya dan menghadapi sisaan yang menimpanya. Terus anak itu kemudian tanya ning gone ibuke, "Bu, bapak nanti, Bu?" Ya, makanya ada kebiasaan kalau di rumah cek ibuke gak enek mesti takon, "Pak, Ibu nanti." Ya enek ibu, bapak gak enek, bu, bapak nanti. Ternyata ning gone akhirat ya ngono ya. Takon ya, ning endi ya? Ya Allah. Nggih, ya Allah. Ternyata gambaran gambaran. Bapak ning endi? Dijawab ambek sinten? Ibuke qalat ngucap sapa walidati, huwa utawi abi atau abun kana ana sapa abun ana iku syahiyan wong kang luman. Fawa mongko utawi abi iku fi mautil asqiyai ing dalem panggonane pira-pira wong kang luman.
fil jannati ing dalam swarga. Ibuke cerita, ya bapakmu iku biyen uripe ya wong sing saleh. Nggih, wong sing saleh, wonge luman banget beda karo aku. Akhire ya saiki ya gak ambek aku. Saiki ya manggone bapakmu ning gone swargane Gusti Allah, ditempatkan di tempat golongan orang-orang yang kumpul, orang-orang yang luman. Anake ya bingung iki lho, ibu ning gone neraka, bapak ning gone swarga. Akhirnya anaknya punya inisiatif. Ini punya inisiatif, nggih. Inisiatif ini dalam mimpi loh ya. Dalam mimpi punya inisiatif. Nggih, makanya mimpi itu kaya-kaya urip. Ya kan? Kenapa? Karena ketika orang tidur ruh itu jalan-jalan. Jalan-jalan, diberikan kesempatan kepada Allah kemana. Makanya ketika ruh itu diawali sebelum tidur diawali dengan doa-doa positif, biasanya ruh itu nanti akan keluar ke arah positif. Ke arah positif. Ngoten, ke arah positif sehingga napa? Ketika bangun dia kayak punya napa? Punya ingatan. Punya ingatan atas perjalanan yang dilakukan oleh ruh. Oleh ruh. Berarti kadang-kala gini. Kadang-kala saya temui di alam nyata. Iku lho, koyo pernah tak lakoni. Kok pernah ketemu? Iya? Iya. Pengalaman ya. Nggih, koyo wis pernah sih, pernah tak lalui. Yo kapan gitu ya. Iya, karena roh itu jalan-jalan kalau malam itu. Alhamdulillah iso mulai. Ya, undane gak iso mulai lah ya alamat ya. Nggih, makanya njaluk atau bersyukurlah ketika roh itu kembali. Nggih, ya Allah. Akhirnya anak ini inisiatif ya, inisiatif. Makanya kecerdasan, ilmu itu tidak hanya dibawa ketika dia hidup seperti ini, tapi di alam ruh juga dibawa. Ngoten. Makanya nanti ketika ruh itu berjalan di alam mimpi, bisa bertemu dengan selevel. Apalagi kebiasaan di Fatihah umpamane. Makanya jangan kaget ketika ada orang alim, orang soleh ngipi ketemu Imam Syafi'i, ketemu Imam Ghazali, ketemu Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ketemu wali iki, ketemu ini. Karena apa? Sefrekuensi. Karena kualitas ruhnya itu tadi. Awake dhewe kan ya ruhe ketemu demit, ketemu apa? Karo-karo. Ya soalnya kualitasnya awake dhewe kualitas pasti grade-nya grade bawah. Makanya ruh itu harus dikuatkan dengan apa? Dengan ilmu dan zikir. Ya kan? Dengan ilmu dan zikir. Ilmu itu untuk pengembangan kualitas, zikir untuk penenang kualitas, pengontrol kualitas. Makanya jangan sampai lepas dari ilmu dan zikir. Ngoten. Makanya mesti enek majelis ilmu, mesti enek majelis zikir. Ya enek majelis zikir mesti enek ilmune disampaikan. Enggak akan lepas itu. Kan itu ya. Makanya sholat itu ada zikir, juga ada ilmu di situ. Sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim. Ya bisa. Kulana. Oke, iya. Aku ngomong ini ben sampean terangsang pikirane, iling ayat Al-Qur'an. Meskipun ya gak apal. Ya lumayan lah apal titik-titik ayat, aja sampai apal mek nopo. Nggih, wis ditingkatkan ya. Nah, anak inisiatif takon ning ngene ibu ya, bapak ning ngendi diceritani ambek ibu bapak ning ngene swarga. Wa idan lan tumadaan wal walidati utawi bapak ingsun iku qaimun jumeneng ala syatti haudika ing atase pinggire telaga panjenengan ya Rasulullah ya Rasulullah. Yuski khale awi inuman sinten walidi anasa ing menungso ya kudu kang ngalap sapa walidi alkasa ing gelas min yati aliyin saking astonipun Ali wa aliyun lan ngalap sapa aliyun ali min yati Utsmana saking astone Utsman wa Utsmanu lan ngalap sapa Utsman min yati Umar saking
astone Sayyid Umar. Wa Umaru lan ngarap sapa Umar min yati Abi Bakrin Siddiq saking napa astone Abi Bakar As-Siddiq. Wa Abu Bakrin lan napa ngalap sapa Abu Bakar As-Siddiq mingka saking panjenengan ya Rasulullah Rasulullah nggih. Dia melihat di surga moro-moro dhewe iso jalan-jalan ning ngene. Wah hebat yo. Ngipi iso jalan-jalan ning swarga. Wah repot ya. Iki tingkatane piye? Nggih. Ternyata ningali bapake lagi seneng-seneng lagi wono ning gone pinggire telogone Kanjeng Nabi. Nggih. Telogone Kanjeng Nabi piyantune napa mendet toyo ten gene telogone Kanjeng Nabi dipun paringaken ten gene napa hamba-hambane Gusti Allah wonten swarga. Ngoten nggih. Kemudian napa? Akhirnya anake semerap ibu lagi kepanasan ning gone neraka, bapak kok gak gelem ngirimi unjukan. Ya kan? Mbok yo diparani, ngono lho ya, mbok yo jawane anake kan jawane anake. Nggih. Endi mau? Nggih, heeh. Fakultu mongko matur sapa ingsun ya abi bapakku. Bapak diceluk, "Woi, Pak." "Woi, Pak." Anna walidati satemene ibuku iku imraatuka bojo sira. Pak lali ambek bojomu ta. Ngoten nggih. Ya guyonane. Ya, ro bapake lagi leye-lele seneng-seneng ning ngene swarga. Anake ngomong ning ngene bapake, "Papa, sampeyan nilai nak gandhe bojo, Pak." Ibuku lah bojone jenengan to ya, Pak. Ngono ya. Heeh. Ya, al-mutiatu kang taat nggih li rabbiya maring pangerane walidati waradin lan ridho anta utawi sira anha dumateng walidati wa ya hali utawi walidati iku fi wadin ing dalem napa jurang kada kaya mengkene fi jahannam ing dalem neraka jahanam wa anta utawi sira iku tuski awiya inuman sapa sira anasa ing menungso min khaudin nabi sang iku tuski awe inuman anasa ing menungso min khaudin nabi saking telokone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya hali utawi napa walidati iku atsyanatun wadun kang ngelak. Fa'ati mongko awe sapa sira ha ing walidati syarbatan ing inuman min ma'in saking banyu. Saking banyu anake ngomong, "Pak, sampeyan niku ning gone swarga iku kaya unjukan ning gone wong-wong tutut telogone Kanjeng Nabi. Mbok yo bapak iki yo kaya unjukan ning gone ibu. Ibu saniki ning gone napa? Ten gene jurang neraka jahanam." Ngoten. Nggih, ibu saiki kondisine sedang napa? Ngorong. Ngorong niku napa? Ngelak. Napa? Ngelak. Nyun tulung jenengan napa? Betakaken napa? Banyu faqala mongko ngucap sapa walidi ya ibnatihi anak wadon ingsun inna walidataka sak temene ibu sira iku fi maudhi'il buqalai ing dalem panggonane pira-pira napa wong bakhil wal usati lan pira-pira wong kang maksiat wal mudnibina lan pira-pira wong kang agawe dosa wa innallaha ta'ala lan satemene Gusti Allah taala iku haramang ngaromaken sapa Allah ma'a haudin nabi ing banyu telogone Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alal bukhalai ngatasé wong kang medhit wal asati lan wong kang maksiat wal mudnibina lan wong kang agawe dosa. Orang-orang bakhil, orang-orang yang berlaku maksiat, orang-orang yang berlaku maksiat dan juga melakukan dosa kelak tidak akan pernah diberikan air atau diharamkan oleh Allah untuk merasakan nikmatnya, lezatnya air telaganya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, naudzubillah min dzalik. Ngoten nggih? Qalat fa qadat wallahu alam bisawab. Punika mawon mari kanthi maghrib ya. Nggih. Al-Fatihah.
Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtani fardudu ilayya inda hajati ilaihi wa la tansinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Maghrib jam berapa? Saya dino apa tadi? Saya dino? Eh? 6. Maghrib jam berapa? 17. Iya. Nggih. Padha mek wingi men. Nggih. Ngajine sampai apa nih? Tanggal 29. Sampai akhir, iya. Sampai iya. Apa toh? Iya, wis. Nganggur ae to. Wis kene buker to. Iya, padha, ya, daripada nganggur to. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.